persen. Dari yang mau belajar itu masih dipecah lagi. Ada yang sekuler, ada yang liberal, ada yang sesat, ada yang tiba-tiba ikut Mutazilah. Yang lurus itu biasanya sedikit. Yang lurus ini masih terbagi lagi. Ada yang mau gerak, ada yang mau peduli, ada yang nggak peduli. Ada yang bodoh amat, ada yang takut, ada yang takut ngomong, ada yang pemalu, ada yang nggak bisa ngajar, ada nggak semua orang pintar bisa ngajar. Dan nggak semua orang yang pintar ngajar itu pintar beneran. Itu masih sedikit akhirnya yang sesuai harapan. Oh, makanya kaderisasi seperti ini kan harus jalan terus. Ya, idealitas idealitas generasi kita itu harus dibenahi. Jangan asal kuliah, asal sarjana selesai. Harus betul-betul punya haibatul ilm. Betul-betul dia dihargai, ilmunya mantap, ilmunya itu bisa membuahkan wibawanya dia. Orang mau nganu segan gini-gini, orang mau ngajak debat lihat tatapannya sudah bingung dulu. Itu sedikit sekarang yang punya seperti itu. Betul-betul kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa 'ala suqi yujibu zurra aliyahita bihimul kufar. Yang menanam seneng, musuh-musuh juga ndredeg. Musuh-musuh juga takut lihat kita. Gila. Ngaji sekali lagi. Seterusnya ngaji. Istiqomah ora gitu loh. Rong sasi telung sasi mbuh guys. Wallahu alam. Jadwalnya sudah jelas, gurunya masih hidup. Yang penting ilmu harus hidup. Anda tidak suka sama saya, ya tidak apa-apa. Yang penting didengarkan. Kira-kira sesat ya dibantah. Gampang kan? Kita ini kan terbuka sekali. Kira-kira saya kok kurang pantas, ya monggo maju kan? Gampang. Sekarang itu enak sekali. Apa susahnya saya turun? Saya naik aja bisa ke sini. Apalagi turun. Kalau Satruzan, Raca Saruzan sing ngajar, oh ahlan. Marhaban. Tidak ada yang minta. Idza fa'alta dzalika 'alimta ma jahilta. Kalau kamu sudah belajar, sudah mengajar, kamu akan tahu apa yang kamu nggak tahu. Memang biasanya kalau mengajar itu bisa tahu, oh ternyata mungkin biasanya dari pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh itu. Biasanya anak-anak sekarang tuh tanyanya aneh-aneh. Tapi enggak apa-apa ya. Daripada nanya ke ChatGPT kan mah sesat menyesatkan. Ya John. Terai muridnya ChatGPT. Hadasani Google. Hadasani Syekhi YouTuber. Hadasani Syekhi Zooman. Wah, zoom sing ngono bahaya. Alim tama jahilta, kamu bisa tahu porsi kamu seberapa. Karena dengan kamu mengajar, kamu tahu ada yang tidak kamu tahu. Ada yang ternyata kamu belum tahu. Kamu mengajar terus ditanya orang aneh-aneh. Oh ternyata saya belum tahu dan saya harus belajar lagi. Dan kalau kamu belajar tanpa ditanya pun kamu juga akan nyadar kalau ternyata kamu juga masih bodoh. Orang sudah khatam jurumiyah besar kepalanya biasanya. Begitu lihat kotrun nada mengecil kepalanya. Karena levelnya di atas ternyata masih banyak. Nahwu saya belum tahu. Sudah khatam kotrun nada besar lagi kepalanya. Belajar alfiyah pusing. Kecil lagi. Selalu seperti itu. Makanya jangan berhenti belajar dan jangan berhenti mengajar. Itu dua harus sinkron. Belajar, mengajar, belajar, mengajar. Nanti akan ada istidrak, kamu akan tahu bahwa diri kamu ternyata, oh saya kurang ini, saya kurang ini, saya kurang ini, saya kurang. Pengalaman pribadi gitu. Dan seperti itu atas semuanya. Kitab ulama itu masih banyak yang berdebu di lemari-lemari. Itu buka. Jangan lihat dulu, ya 4 jilid gede-gede. Cetakannya Rozan itu malah 10 jilid. Itu dilihat kan kita sudah merinding dulu, Ustaz. Tapi ternyata pajangan saja dia di rumah. Nggak pernah dibuka, nggak pernah ada gini. Agak gimana sebetulnya. Pegang kitab gede itu ya rawan takabur memang. Kayak saya seperti ini. Ya kan? Tapi kalau mau yang jelek kayak punya Ucup ini, nggak kebaca juga. Tapi Allah biasanya seperti itu.
Jadi jangan malu untuk memulai. Memulai itu tentu bertahap. Tentu harus kitab-kitab kecil dulu, dasar-dasar dulu. Ya, jurumiyah, nahwu misalkan, naik lagi. Jangan Allah, bahaya. Wa hafidta ma'alimta. Dengan terus-menerus belajar, selain kamu tahu apa yang kamu tidak ketahui, kamu juga akan menghafalkan dengan mungkin tentunya apa yang kamu sudah ketahui. Karena sudah terbiasa, terasa, lama-lama hafal. Kadang ada beberapa kitab itu yang kalau kita niatkan untuk hafalan itu tidak hafal-hafal. Tapi kalau kita mengajarkan itu gampang hafalnya. Kata kiai-kiai saya dulu begitu. Ada kitab-kitab yang saya ngajar 1 kali, 2 kali, 3 kali hafal tiba-tiba. Tapi dihafalkan sehari semalam gini-gini itu enggak. Itu kembalinya semua ke keikhlasan masing-masing dan keberkahannya. Kadang penulis itu memang menulis untuk dihafalkan. Kalau kamu enggak hafal, penulis mungkin enggak ridho, enggak ikhlas, sehingga enggak berkah. Tapi ada penulis yang menulis tidak untuk dihafalkan. Tapi karena penulisnya ridho, berkahnya jalan, akhirnya itu ilmu nempel di kepala. Ada beberapa kitab seperti itu. Kitab itu kan sebetulnya membawa roh dari penulisnya. Itu yang harus kita pahami bersama. Makanya waktu saya suruh muatok, tidak hafal, tidak khatam. Karena Imam Malik menulisnya lama. Menulisnya lama. 40 tahun dia tulis muatok. Terus kita maunya 1 bulan khatam. Itu kalau Imam Malik didutin dibangkitkan dia. Dia tidak rela begitu. Jadi jangan dalam menuntut ilmu itu jangan juga tamak. Semangat boleh harus, ghirah harus ada, tapi tamak jangan. Belajar sana, semua dilahap, semua akhirnya tidak ada yang bermanfaat. Tidak ada. Tidak ada yang kamu hafal, tidak ada yang kamu pahami, tidak ada. Ini ya. Kitab-kitab itu membawa dan penulis. Jangan macam-macam. Ini kita sedang berurusan dengan Imam Ghazali malam ini. Jangan macam-macam. Meskipun dia sudah tidak ada, usahakan kita ta'zim juga. Apalagi status sekarang itu yang di YouTube itu ngeri sekali. Imam Ghazali bukan ahlu sunnah katanya. Imam Ghazali begini. Kitab Ihya ini banyak hadis palsunya. Banyak hadis dhaifnya hanya. Kacau sekali. Itu sudah kita jelaskan di mukadimah kemarin. Bahwa ya memang ini bukan kitab hadis. Sekelas Bukhari saja ada yang mendhaif kan. Imam Daruqutni itu nulis 1 kitab khusus. Dua kitab tapi dijadikan 1. Itu kritisi saya Bukhari. Yang menurut dia lemah kok Bukhari meriwayatkan. Dan dia juga mengkritisi hadis-hadis yang seharusnya Bukhari meriwayatkan tapi tidak diriwayatkan Bukhari. Jadi 2 kitab berbeda. Satunya mengkritisi yang Bukhari riwayatkan. Imam Bukhari meriwayatkan tapi ini tidak sesuai dengan kriteria dia. Dia kritisi. Yang satunya ada hadis-hadis di luar sana yang sesuai dengan kriteria tapi tidak dituliskan Imam Bukhari. Itu duanya dikritik keduanya oleh Imam Daruqutni. Ibnu Hajar al-Asqalani menulis Fathul Bari syarahnya Sahih Bukhari itu juga mengkritisi Sahih Bukhari juga. Di beberapa riwayat yang enggak jelas. Riwayat yang ada monyet ngerajam. Riwayat sahabat melihat monyet zina. Kemudian monyet-monyet yang lain merajam monyet itu dan wafarojam itu ma'ahum kata dia, dan saya juga merajam monyet itu bareng sama monyet-monyet yang lain. Ya salam, kata Imam Bukhari, laula wujudu hadal hadis. Kalau bukan karena riwayat ini Bukhari sudah sempurna. Sayang sekali ada riwayat ini. Dan dia closing statementnya bagus. Saya berharap ini ditulis bukan oleh Imam Bukhari. Awadu ayyakuna matsusan. Saya harap ini matsus. Matsus itu dia bukan dari Bukhari dimasukkan ke Bukhari sama orang tidak bertanggung jawab untuk melemahkan Islam. Ada. Banyak yang dikritisi, banyak. Sekelas saya Bukhari ya. Ashahul kutub ba'dal Qur'an.
Terus baru setelah itu ada orang-orang yang baru S2 hadis, S3 hadis, disertasi belum selesai. Imam Ghazali laisa min ahli hadis, laisa min ahli sunnah. Bahkan ada yang mengkafirkan. Allah, jasa lo apa kan? Itu satu, kedua juga. Ya memang ini bukan kitab hadis. Dan jangan kau kira semuanya, banyak juga riwayatnya Bukhari yang riwayatnya Imam Ghazali di sini yang juga ada muttafaq alaih, ada yang Bukhari Muslim, ada yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ada dari berapa? Sekitaran ya hampir 60.000 hadis yang ada di Ihya, yang riwayat itu. Beberapa persen Bukhari Muslim. Sisanya Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan mereka ahli hadis. Imam Ahmad. Kan nggak masalah dengan hadis dhaif. Siapa yang mengharamkan mengamalkan hadis dhaif? Tidak ada. Itu orang sekarang. Katanya manhaj salaf. Tapi salah mengamalkan hadis dhaif, mereka teriak-teriak sendiri, nggak jelas. Menakjubkan sekali ya. Mereka begitu. Hadis itu ya. Tiap ulama beda-beda. Qad yakunul hadis dha'ifan inda Abi Dawud wa yakunu sahihan inda Ibnu Majah, inda Tirmidzi, inda ghairihi. Kadang begitu. Ini sahih menurut dia, ini dhaif menurut itu. Sekarang kan enggak, orang-orang sekarang ini ya Allah, itu sahih indal Albani wa dhaif inda ghairihi. Wah, semua hadis sahih harus sahahul Albani. Sandarannya hanya Al-Albani. Ahli hadis di masanya Al-Albani gak cuma Al-Albani, ada Syed Gumari, ada Syekh Padani, dan banyak ahli-ahli riwayat saat itu. Kenapa tiba-tiba orang-orang ini seperti ini bergejolak? Aneh memang mereka itu. Ya sembarang, jangan suudzon sama penulis-penulis ya. Kalau kamu belajar kitabnya. Memang ada, memang. Dan ini bukan riwayat. Memang bukan kitab hadis. Imam Ghazali, dan Imam Ghazali mengikuti manhajiyah gurunya Imam Haramain, Abdul Ma'ali Al-Juwaini, menulis Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, Akbar Kutubi Syafi'iyah. Itu Imam Haramain itu membolehkan riwayat hadis tanpa harus menyelidiki dahulu, dia bolehkan selama kita percaya husnudzon dengan orang yang meriwayatkan ke kita. Artinya boleh taklid fi riwayatil hadis, itu boleh kita taklid buta dalam riwayat madhabnya Imam Haramain yang kemudian diiyakan oleh Imam Ghazali, diikuti. Tiba-tiba orang muncul sekarang Imam Ghazali bukan ahli hadis, ketika dia meninggal dia bawa Sahih Bukhari, berarti dia baru belajar Bukhari. Suudzon ente. Imam Bukhari bilang, Imam Ghazali sendiri yang bilang bid'ati fil hadisi misjah. Itu dia bilang itu karena konteksnya beda. Itu baca sendirilah. Itu baca sendiri. Kamu mau bilang Imam Ghazali mungkin ngomong gitu tawaduk ya, itu minimal kamu begitu. Kalau mau sedih itu Imam Ghazali, bila saya kasih tahu itu Imam Ghazali bilang tuh di akhir-akhir penutup kitab Qanunut Ta'wil. Beli kitabnya di Shopee ada mungkin. Ya, kurang tahu. Setipis ya. Nah, coba kenapa Imam Ghazali bilang bid'ati fil hadis ini saja, coba kita tahu. Jangan itu saja dipotong, ditamparkan kemana-mana, kurang ajar. Imam Ghazali ini. Dan Imam Ghazali ini 20% sisanya dari sekian banyak riwayat yang di Ihya, dia riwayatkan dari kitab-kitabnya Ibnu Abi Dunya namanya. Dan kitab-kitabnya Ibnu Abi Dunya ada banyak yang belum ditemukan sampai hari ini. Jangan sembrono, jangan sembarangan kamu menghukumi dia bukan ahli hadis. Ya, Imam Ghazali pulang meninggal itu memeluk Sahih Bukhari, itu artinya bro husnul khatimah. Kecuali yang dipegang kitab sihir, nah itu silakan kau teriak-teriak. Yang dipegang Bukhari kan bagus kan. Berarti dia mudawamah dengan hadis memang. Memang tidak ada karangan Imam Ghazali spesifik di hadis, tidak ada. Tapi yang baca karangan-karangan dia, terutama kitab-kitab fikihnya ya, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasahnya. Kemudian ya ini juga fikihnya kental sekali nanti. Jadi ihya ini akidah ada, ihya tasawuf ada, apalagi fikih ada, tafsir ada, semua ada. Pokoknya pegang saja kitab ini. Makanya
lau da'at musannafatul muslimin wa baqiyal ihya lakafahum. Kalau karangan-karangan imam-imam ulama-ulama Islam itu hilang semua, tinggal ihya sudah cukup. Cukup karena memang beda ini. Ini memang agak lain ini kitab ini. Memang agak lain. Itu loh, Anda orang-orang itu jangan percaya yang begitu-begitu itu. Bodoh mereka itu. Ini jangan belajar itu. Antum beli ihya boleh-boleh tapi bakar. Bakar. Imam Ghazali itu mereka begitu saat penggemar-penggemarnya Ibnu Taimiyah. Ya meskipun mereka itu kadang lurus ya, tapi dalam hal ini kurang ajar mereka. Adab dengan sesama ulama itu, bahkan mereka bukan ulama. Siapa mereka berani? Kemudian Imam Ghazali itu ketika dia hidup saja kitabnya itu suruh bakar. Saya kasih tahu Ibnu Taimiyah juga waktu itu kitabnya suruh dibakar. Junjungan kalian juga begitu, nasibnya sama. Artinya bukan standar dong mau disuruh pemerintah dibakar atau tidak. Dan standar kebenaran. Ulama-ulama di masa Imam Ghazali memerintahkan, memfatwakan kitabnya Imam Ghazali dibakar. Ibnu Taimiyah juga sama. Dan salah. Karangan-karangan dia juga dulu sama ulama-ulama semasanya suruh dibakar. Ada objektif sekali. Dan banyak lagi selain dua orang itu, yang lain juga banyak. Tiba-tiba kok sekarang. Makanya kita netral saja lah sudah. Kita kan bukan apa-apa kan. Tidak bisa kita menilai. Tahakum di atas ala. Bagaimana kemudian kamu tidak tahu apa-apa? La ta'rifu syai'an. La ta'riful i'rab, la ta'rifun nahwa wala sarf. Nahwa sarf tidak jelas, kemudian anta tajlisu ala arsy rububiyah. Fatahkum ala al-Ghazali, tahkum ala Ibn Taimiyah, tahkum ala Abdul Wahhab, tahkum ala. Anda tahu apa kok tiba-tiba kau bersemayam di atas arsy menghukumi orang seenaknya. Anda ini bagaimana? Sangat. Makanya kata ulama kita tajlisu anfusakum ala arsy rububiyah fatahkumu ala ma'alatil basyar. Itu. Jangan sekali-kali kalian mendudukkan diri kalian di atas singgasana Tuhan. Artinya jangan mudah menghukumi orang. Itu loh. Apalagi sekelas Imam Ghazali, sekelas orang sesama kita saja. Saya bilang ibad sesat saja, saya dosanya besar sekali meskipun dia sesat. Meskipun dia sesat. Meskipun saya lihat ibad tiba-tiba sujud-sujud nyembah kotang. Kemudian saya bilang dia sesat. Itu enggak bisa. Meskipun saya lihat. Gitu, Pak. Qala Mu'ad bin Jabal kita. Kecil tamatkan. Terlalu dingin dan ada suara-suara mengganggu. Suara listrik itu. Aduh, suara kematian itu sohoh. Iya, takutnya aduh, matikan saja satu atau dengarnya itu Pak Ida ja'atis sohoh. Suara yang memekakkan telinga. Sangkakala ini tak kalah mengerikan sama suara token listrik habis. Sayuntang tetap padung berwafer kok. Lanjut. Wa qala Mu'ad bin Jabal fi ta'limi wa ta'allumi ra'aituhu aidan marfu'an. Berkata Mu'ad bin Jabal dalam perihal ta'lim dan ta'allum. Imam Ghazali menambahkan wa ra'aituhu aidan marfu'an. Saya juga melihat riwayat ini marfu, artinya disandarkan kepada Nabi. Ini jelas menunjukkan berarti Imam Ghazali itu sudah lama juga pegang hadis kan? Paham? Iya, ini menunjukkan Imam Ghazali juga punya kepakaran dalam ilmu hadis. Imam Ghazali bilang wa ra'aituhu aidan marfu'an. Riwayat ini kan dia sandarkan dari Mu'ad bin Jabal. Imam Ghazali tidak bilang ke Rasulullah. Tapi Mu'ad bin Jabal, artinya dia kehati-hatian. Padahal dia melihat, dia memandang, dia berpendapat bahwa riwayat ini juga disandarkan ke Nabi. Marfu itu hadis ma'usnida ilan Nabi. Tapi Imam Ghazali ragu barangkali, kemudian atau dia melihat sandaran riwayat ini ke Mu'ad bin Jabal lebih kuat, artinya ke Nabinya masih dipertanyakan, kemudian beliau hanya mengatakan kalau Mu'ad bin Jabal. Tapi Imam Ghazali nampakkan wa ra'aituhu aidan marfu'an.
Berarti Imam Ghazali punya kepakaran dalam hadis. Karena kalau tidak mungkin dia mengatakan begini, itu marfu'an itu omongan ahli hadis itu nggak mungkin kalau bukan ahli hadis bilang begitu. Ta'allamul ilma, bukti itu nyata kok. Mereka yang tidak suka itu ya memang tidak suka. Wa ainur ridho an kulli aibin kalila wa ainu sukhti tubtil masawiya. Orang kalau sudah benci, semua buruk. Susah. Qatun kirul ainu tau asyam sifi. Malah jadi damar aku. Qatun kirul apa? Qatun kirul asyam simin romadin. Wa yunkirul famu ta'mal ma'imin saqam. Cahaya matahari pun diingkari kalau orang sudah buta, sudah sakit mata. Dan rasa segarnya air juga akan diingkari oleh orang-orang yang sakit. Kalau sudah penyakit ya sudah selesai. Nggak mau mereka taslim mengakui oh ini Allah. Ta'allamul ilma. Belajarlah agama. Fa'ina ta'allumahu lillahi khasyah. Karena ketika kau belajar, akan bertambah rasa takutmu. Itu akan menumbuhkan rasa takutmu pada Allah. Wa talabahu ibadah. Dan mencari ilmu itu ibadah. Kadang saya itu sering di kamu itu ngaji terus nggak pernah ibadah. Kan? Kau kira saya ngaji ini? Kadang orang begitu. Jadi jangan ngaji terus. Ibadah. Dia tahunya sholat ibadah itu cuma sholat duha, sholat tahajud, sholat. Banyak orang seperti itu. Itu ngaji terus itu kapan beribadahnya? Itulah bodoh ya. Sudah anak bodoh ya. Wala yadri anahu la yadri. Karena tidak tahu Anda belajar jangan nungguin aja. Kita korban waktu, korban bensin, ya, korban gorengan, korban beras, korban soto, korban listrik. Oh, kira ini bukan lillah, ini bukan ibadah. Sedangkan ada sholat duha nggak modal sepersen pun karena sholat kan gratis dimanapun bisa. Artinya segala sesuatu yang lebih bahkan menyulitkan biasanya lebih besar pahalanya. Maka aksaru fi'lan aksaru fadl. Yang lebih banyak usahanya biasanya fadilahnya lebih banyak. Ada kan begini ini kan ya ada yang jauh, ada dari UIN, ada dari mana, ada dari Boyolali, gitu. Dari Klaten, ada yang MBS.